Hai, perkenalkan nama saya Farhan Firmansyah dari Kaprodi S1 Keperawatan kelas 1C. Saya di sini akan menjelaskan tentang komunikasi dan serta faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi atau meneruskan makna atau arti. Komunikasi juga bisa diartikan sebagai proses penyampaian informasi, makna atau pemahaman dari pengirim ke penerima. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Menurut Porter dan Perry 1997 mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi, yaitu yang pertama, ada perkembangan. Tingkat perkembangan dalam berbicara bervariasi dan hal ini berhubungan erat dengan perkembangan anak. Orang tua memberikan pengaruh penting terhadap kemampuan untuk berkomunikasi. Perkembangan pada individu menentukan jenis komunikasi apa yang akan dipilih. Porter dan Perry 1997. Yang kedua ada persepsi. Persepsi adalah pandangan pribadi tentang apa yang terjadi. Hal ini terbentuk oleh pengetahuan, pengalaman. Perbedaan persepsi akan menjadi batu sandungan untuk mencapai komunikasi yang efektif. Sedangkan persepsi orang itu sendiri sangat sulit untuk dirubah kalau sudah mengakar. Mahmud 2009. Yang ketiga ada nilai. Nilai dapat mempengaruhi interpretasi pesan dan juga bagaimana individu menginterpretasikan ide yang datang dari orang lain. Jika nilai yang dimiliki seseorang berbeda dan tidak ada penyesuaian antara individu, kemungkinan akan terjadi konflik saat melakukan komunikasi. Arwani 2003. Yang keempat ada emosi. Emosi dapat membuat seseorang salah menginterpretasikan pesan yang diterima. Jika emosi mempengaruhi komunikasi, dimaknai sebagai perasaan subjektif seseorang dan mempengaruhi individu bagaimana berinteraksi dengan seseorang. Jika pada seseorang berkomunikasi tidak terkontrol emosinya, maka terjadi perdebatan karena emosi yang muncul. Fardiansah 2004. Yang kelima adalah latar belakang sosial kultural. Budaya adalah hasil dari mempelajari cara berbuat, berpikir, dan merasakan. Pengaruh kebudayaan menetapkan batas bagaimana seseorang bertindak dan berkomunikasi. Dalam hal ini, komunikator harus bisa menyesuaikan dengan kebudayaan komunikan agar berkomunikasi yang berjalan menjadi efektif. Porter dan Perry 1997. Yang keenam ada gender. Pria dan wanita memiliki cara berkomunikasi yang berbeda-beda. Anak perempuan biasanya berkembangan pusat komunikasi di otaknya lebih bagus daripada laki-laki. Widodo 2010. Yang ketujuh ada pengetahuan. Penggunaan bahasa yang umum sangat tepat digunakan jika pengirim dan penerima pesan memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda. Pesan akan menjadi tidak jelas jika kata yang digunakan tidak dikenal penerima. Karena pemakaian bahasa yang lazim menjadi faktor yang sangat membantu dan berkomunikasi untuk menjalani perbedaan yang terjadi. Arwani 2002. Yang ke-8 ada lingkungan. Seseorang dapat berkomunikasi lebih baik dalam lingkungan yang nyaman. Kurangnya kebebasan seseorang bisa mengakibatkan kebingungan, ketegangan. Gangguan lingkungan juga bisa mengganggu pesan yang dikirim. Lingkungan yang nyaman sangat membantu dalam proses komunikasi. Karena inilah lingkungan menjadi faktor yang berpengaruh dalam komunikasi. Mulyana 2003. Iya, itu penjelasan dari saya mengenai komunikasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.